Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada semangat ya. Udah pada sarapan belum? Sudah. Nah, kenapa? Berarti sudah pada siap ya beberapa hari ini? Sudah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin apa dulu lah? Mulai dari Ahmad Haikal Fakri, lalu ke Nalarati. Hadir Pak. Ini Hadir Pak. alhamdulillah ini semua hebat. Oke. Dulu belajar ya, karena sekolah kita sudah diwajibkan untuk menyanyikan lagu nasional, maka hari ini kita akan menyanyikan lagu dan bisa bang Master Roke. Tahu kan lagunya? Tahu Pak. Nah, oke. Untuk sebelum ini, silakan anak pada berdiri dulu. Oke. Siap semua? Siap? Sudah. Mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan kembali. Nah, sebelumnya mau menanya dulu nih. Kalian tahu nggak apa itu gerhana? Tidak tahu. Tidak tahu. Atau enggak pernah dengar nggak sih kayak gerhana di TV? Pernah. Pernah. Oh, Iya, siapa iya. yang tahu? Oh, Berapa? oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita masuk ke sebelum itu Bapak lupa nih. Kita akan membacakan tiga dulu ya. Pertama, peserta didik dapat mengamati mengenai gerhana matahari dan bulan serta mengetahui dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Lalu, peserta didik dapat menghargai mengenai gerhana matahari dan bulan serta mengetahui dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Juga dan peserta didik dapat mendemonstrasikan mengenai gerhana matahari dan bulan serta mengetahui dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Nah, masuk ke pembahasan pertama. Nah, gerhana bulan, gerhana bulan adalah merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Artinya adalah gerhana bulan itu ketika bulan posisinya berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Mungkin anak-anak bingung ya kalau misalkan cuma jelasin aja ya. Apa Bapak punya satu lagi yang bikin pembelajaran hari ini? Makanya enggak. Tahu apa ini apa? Tahu Pak. Ini namanya media simulasi gerhana bulan dan matahari. Cara membuatnya sih gampang ya, cuma dilihat terus ada bola juga, cuma dikasih ikat aja. Nah, berikutnya
Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana gerhana bulan itu terjadi menggunakan media ini. Pertama, kita butuh yang namanya center. Sebagai apa sih? Sebagai mataharinya. Jadi gak cuma saya aja. Lalu kita masukkan yang perlu banyak dari sini. Kemudian kita amati bayangan bulannya yang menghalangi cahaya matahari itu menuju ke bumi. Sebenarnya tadinya bumi akan cahaya matahari, tapi karena ada bulan yang menghalangi, jadinya membentuk bayangan bulat yang meliputi sebagian daerah yang ada di bumi. Lalu gerhana bulan juga ada 3 jenis. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian, ada gerhana bulan sebagian juga. Kok ada 2 gerhana bulan sebagiannya? Karena fasenya itu ada yang sebagian awal sama sebagian akhir. Nah, ini kalau dari gambar ya. Jadi gerhana bulan itu dari balik ya, harusnya kalau gerhana bulan itu cahaya matahari itu terhalangi oleh bulan yang menuju ke bumi. Kayak gini. Gerhana bulan total itu terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi saat mengorbit mengitari bumi. Dan jadi kondisi jajar ya. Ini matahari, ini bumi, ini bulan. Umbra itu cahaya matahari yang terhalang oleh bumi. Jadi cuma segini doang. Nah, ini yang sebagian. Jadi jadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari karena sebagian permukaan bulan dipenumbra. Jadi sebagian gerhana bulan sebagian itu ketika bulan posisinya berada di posisinya berada di ujung umbra. Dan itu tampilannya bakal apa ya, setengah gitu bayangannya. Sama kayak tadi diyakin. Nah, lanjut ke gerhana matahari. Nah, di sini ada yang pernah nggak sih? Di sini ada yang pernah lihat gerhana matahari? Nah, oke, gerhana matahari itu terjadi apabila matahari, bulan, bumi berada dalam garis. Kalau tadi kan gerhana bulan, yaitu kalau tadi kan gerhana bulan itu kan matahari, bumi, bulan bukannya. Ininya buminya itu mengalami cahaya matahari menuju bulan. Sedangkan kalau gerhana matahari itu ada sebaliknya, yaitu gerhana bulan ada di antara bumi dan matahari dan bumi. Jadi cahaya matahari dihalangi oleh bulan menuju ke bumi. Terus gerhana matahari juga ada 3 jenis, sama kayak bulan juga, tapi ada perbedaan. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari kecil. Gimana sih? Nah, pertama ada gerhana matahari total. Jadi waktunya
yang namanya gerhana matahari total. Apa sih gerhana matahari? Nah, gerhana matahari total itu adalah ketika posisi bulan berada di tengah-tengah cahaya matahari yang menuju ke bumi, jadi bentukannya kayak membentuk cincin. Kalau yang sebagian itu membentuk bayangan seperti bulan sabit. Posisi bulan harus benar-benar bulan ini. Jadi bayangan yang ada di bumi itu bulat gitu. Ya. Kalau kita demonstrasikan seperti ini. Bayangannya kan. Betul nggak enak? Bayangannya. Ya. Dari tadi kita belajar tentang gerhana matahari, gerhana bulan itu kan hanya gambaran tentang bagaimana kalau sebenarnya itu. Nah, kalau pertanyaan nih, kira-kira gerhana itu ada yang dampaknya buat kita di bumi ini? Ada nggak anak-anak dampaknya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, pertama, dampak gerhana bagi kehidupan di bumi itu misal satu, suhu di lingkungan. Dampaknya itu ada suhu udara. Nah, yaitu penurunan suhu terjadi secara tiba-tiba akibat terhalangnya sinar matahari yang juga dapat memicu perubahan pola angin sementara. Jadi ketika ada gerhana matahari itu bumi kan menjadi gelap dikarenakan tidak ada cahaya matahari yang masuk. Maka karena cahaya matahari yang masuk, karena suhunya kan tidak hangat. Jadi penurunan suhu yang gratis di seluruh dunia. Lalu ada akan turun air laut. Nah, gravitasi bulan juga dan matahari itu yang gravitasi bulan dan matahari juga yang tidak memaksimalkan pasang naik air laut lebih tinggi dari biasanya. Ya kalau normalnya itu ya pasang surut, tapi ketika ada gerhana matahari dan bulan itu akan menyebabkan pasang air di lautan naik. Next, bagi ada dampaknya bagi model hidup. Pertama, saya ngomong dulu deh. Anak-anak tahu nggak apa itu hewan nokturnal? Hewan nokturnal itu yang biasanya hidup di malam hari, mencari makan di malam hari. Kalau siang tidur, contohnya kayak kelelawar ini. Nah karena adanya gerhana matahari ini yang membuat seluruh bumi gelap, nanti hewan-hewan nokturnal tersebut akan menyangka bahwa hari sudah malam dan sudah waktunya untuk mencari makan. Ternyata masih siang. Nah itu dampaknya buat hewan nokturnal. Nah bagi hewan tau gak sih ini apa? Gambar apa? Ayam itu disebut hewan biural, artinya hewan yang nyari makannya siang, kalau malam pulang tidur. Nah ketika gerhana matahari jadi bulat, maka hewan-hewan seperti ayam ini yang akhirnya siang itu akan menganggap malam juga, akhirnya pulanglah ayam tersebut.
Terakhir nih ada yang buat kita, buat manusia nih, nah yaitu kesehatan mata. Nah, paparan radiasi ultraviolet serta inframerah secara langsung dapat menyebabkan retinopati ya, atau kerusakan permanen pada mata. Nah, dari itu sebenarnya kita bisa melihat gerhana matahari ini. Nah, cuman harus ada alatnya, yaitu kacamata anti radiasi atau kacamata yang punya inframerah juga. Biar apa? Biar mata kita tidak rusak ketika melihat cahaya matahari secara langsung. Nah, di sini kalau kamu pengen kalian nyobain alat ini deh, coba mereka apa itu? Oke, Pak. Angkat cara mainnya ya, kan? Gimana coba caranya? Nah, terus air. Ini sebagai apa nih caranya? Ini sebagai cahaya matahari, betul. Terus matahari, terus matahari dorongan, ya, betul. Matahari. Nah, lalu matahari itu ada bayangan. Oh, bayangan. Nah, ini sebetulnya dengan apa? Nah, kalau misalkan sebaliknya apa namanya? Sebaliknya itu saya jelaskan dulu. Berarti anak sudah paham ya apa itu gerhana? Nah, karena sudah paham, mau mengetes nih. Bapak punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Cara berkelompok. Nah, ayo silakan kelompoknya. Kalau bagi jadi 4 ya. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Silakan ya. Kelompok 1. Kerjakan seluruh soal-soal yang ada di buku tersebut. Nanti kalau sudah perwakilan kelompok maju ya buat mempresentasikannya. Bapak kasih waktu 10 menit cukup kan? Cukup. Silakan dimulai. Oke, anak sudah 10 menit. Apa sudah semua? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok maju buat presentasi. Kan hasil diskusi dari pengamatan kelompok kami itu gerhana matahari itu posisinya itu posisinya itu membelakangi matahari dan cahayanya juga terhalang oleh bola kecil itu yang disebut yang namanya matahari. Nah, hasil yang terlihat itu adalah gerhana matahari. Nah, yang gerhana bulan itu posisi bulan itu ada di depan matahari dan cahayanya itu langsung menembus ke bulan. Nah, itu yang disebut namanya gerhana bulan. Iya. Tentukan semuanya bayangan dulu. Wah, ini. Oke. Sekarang sudah sampai ke penghujungnya. Ya, sudah waktu. Anak udah pada bosan belum? Udah. Oke, biar nggak bosan, kita dulu yuk. Ya. Bapak mau ngajak kalian buat tepuk tangan. Tahu kan? Mulai ya, tepuk semangat. Oke, karena udah semangat, udah siap dong buat kerjain soal lagi kan?
ibu ya atau masing-masing ya. Iya. Oke. Nanti kalau sudah kumpulkan ke depan ya. Terima kasih waktu sekitar 5 menit lah. Cukup kan 2 menit. Oh, ayo mulai. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, anak-anak semua sudah banyak yang salah juga ya. Sebelum pulang, Bapak yang nanya dulu nih. Jadi, ya tadi kita sudah belajar apa hari ini? Betul. Nah, kira-kira tadi apa ya dampaknya buat hewan-hewan nocturnal ya? Ada tahu? Iya betul. Misalkannya siang, misalkannya malam ya. Wah, sudah pada tahu nih. Oke, karena sudah lagi waktunya pulang, sebelum pulang, ayo kita sini berdoa dulu ya. Astagfirullahaladzim, udah. Sekarang, Eka mungkin doa pulang. Sebelum pulang, sampai berdoa juga. Terima kasih Eka sudah berdoa. Bapak pamit dulu ya.